3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah wal akhwat al-kiram fi hadhihi dirasah wa fi hadhil fursah sanatanawal wa sanastamiru dirasatana fil maddah at-taliyah, yakni fil maddah anil idhofah. Jadi untuk malam ini kita akan menyambung kembali materi pembelajaran malam hari ini tentang idhofah, yang mana kemarin itu sudah kita bahas tentang pembagian jenis-jenis idhofah ya, dan ada 4 yang dasar itu. Jadi pertama ada idhofah lamiyah, ada idhofah bayaniyah, ada idhofah zarfiyah, ada idhofah tashbihiyah. Kemudian secara garis besar yang keempat ini masuk kepada jenis idhofah ma'nawiyah. Yang tidak mengandung unsur huruf jar adalah idhofah lafziyah. Yang mana idhofah lafziyah itu adalah menyederhanakan kata kerja terhadap fa'ilnya, terhadap maf'ulnya, atau terhadap naib fa'ilnya. Nah, baik, kita akan langsung masuk kepada materi di teksnya. Oke. Ahkamul mudhofi. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum-hukum mudhof. Bukan mudhof ilaihnya ya, tetapi hukum mudhofnya. Berarti kalau mudhof itu yang disandarkan. Kalau mudhof ilaih, mudhofun yang disandarkan ilaihi kepadanya. Jadi maksudnya yang disandari. Berarti tokoh kuncinya bukan mudhof dong. Tokoh kuncinya itu justru mudhof ilaih. Karena mudhof itu bahasa lainnya yang ditambahkan, yang disandarkan. Bahasa lain juga mudhof itu adalah kata tambahan, gitu, bukan kata inti. Kata inti itu justru mudhof ilaihnya yang majrurnya, yang bukan huruf maksud saya, kalimah yang keduanya, yang selalu majrur abadan. Nah, itu adalah kata yang ditempeli, disandari, diterangkan oleh kata keterangan tambahan ya. Karena mudhof itu kan kata keterangan tambahan ya. Nah, di sini ada hukum mudhofnya atau kata keterangan tambahannya atau kata yang ditempelkannya. Kita baca dulu pada teksnya. Ishtaratu fil mudhofi syai'an. Apa terjemahnya kira-kira? Disyaratkan di dalam mudhof 2 jenis. Oke, disyaratkan pada mudhof itu 2 hal atau 2 perkara ya. Ada 2 hal. Pertama, nomor 1 di sini, yang kedua an-namrah as-saniyah tahtaha. Bagian nomor 1, al-qismul awwalu tajriduhu minat tanwini wa nunait tasniyati wa jam'il mudzakkari as-salimi. Apa terjemahnya? Kira-kira ini. Tajrid, apa arti tajrid? Kosong. Bersih dari. Bersih dari. Dari tanwin. Bersih dari tanwin, kosong dari tanwin. Wa nunai. Ingat ini nunnya.
dua itu ya asalnya. Nunaini, dua nun. Dua nun apa saja? Nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Jadi harus bersih, harus kosong, harus tidak ada, harus murni, tajrid. Contohnya pertama, yang harus bersih dari tanwin atau yang harus kosong dari tanwin. Contoh pertama, wa muslimu Indonesia. Nah, mana di sini idofahnya, mana mudhof dan mudhof ilainya? Mudhofnya muslimu. Mudhofnya adalah kata muslim ini. Maka untuk kalimat yang tunggal dan bentuk nakiro, dia itu wajib dijatuhkan, dibuang, dibersihkan, dimurnikan, ditajridkan tanwinnya sehingga menyisakan doma saja. Di wa muslimu Indonesia. Apa terjemahnya? Iya, seorang muslim Indonesia. Iya, seorang muslim Indonesia. Nah, ada yang masih ingat kira-kira di sini idofahnya apakah bayaniyah, apakah lamiyah, apakah zorfiyah, apakah tasbihiyah? Ini muslimnya kalau Indonesia itu tempat atau apa? Bayaniyah, Ustaz. Kalau bayannya itu harus yang sejenis. Apakah Indonesia itu jenis dari muslim? Kan bukan. Yang bayannya itu seperti khotamu hadidin, babul khosabi, pintu kayu, cincin emas, atau khotamu fiddatin, cincin perak bagian dari cincin. Cincin itu jenisnya perak. Kalau muslim Indonesia, apakah Indonesia itu bagian dari muslim? Muslim itu jenis dari Indonesia? Apakah dia jenis? Kan bayannya itu jenis sebetulnya. Berarti bukan ya? Berarti dia itu muslimun min Indonesia ya. Berarti dia itu Zorbia dari tempat di Indonesia. Ini harus dijatuhkan, ditajrid tanwinnya. Jadi bukan wa muslimun lagi kalau udah idofah. Ini hukum pertama mudhof, jatuh dari tanwin, bersih dari tanwin. Hukum yang kedua itu wa nunait tasniyati, dan harus bersih atau dihilangkan dari dua nun. Nun apa saja? Nun musanna Mudzakkar salim. dan nun mudzakkar salim. Asalnya muslimani, muslimuna, maka menjadi umma muslimah Indonesia. Muslimah Indonesia. Bagaimana terjemahnya? Umma muslimah Indonesia. Ya, seorang perempuan muslim Indonesia. Bukan, mereka berdua laki-laki. Yang kedua ya. Umma. Mereka berdua lelaki itu adalah kedua orang muslim Indonesia. Kan ini huma. Kan di sini tasniyah di sini dalam pengertian musanna, bukan muannas, bukan muannas. Nah, kemudian kalau muannas itu perempuan, muslimat. Iya, muslimatu. Muannasnya muslimatu. Iya. Muslimata. Nah, kalau ini atau muslimata ya untuk yang musanna dan muannas. Muslimata Indonesia. Kemudian kalau kita jatuhkan nun dari jamak mudzakkar salimnya, hum muslimu Indonesia, muslimu mudhof, Indonesia mudhof ilaih. Maka kita buang nun ya karena dia sebagai mudhof dan jamak mudzakkar salim
Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada syarat yang kedua, tajriduhu min alifi walam, dari alif dan lam. Iza kanatil idofatu maknawiyatan, apabila idofahnya maknawiyah ya. Atau bahasa istilah lainnya apa? Maknawiyah itu kemarin idofah mahdoh. Atau apalagi istilah lain idofah hakikiyah. Itu bahasa lain dari maknawiyah. Atau idofah asliyah, idofah asliyah. Itu adalah idofah maknawiyah. Jadi untuk kosong dari alif lam itu apabila idofahnya yang maknawiyah. Jadi tidak boleh mudofnya itu ma'rifah ya. Untuk yang maknawiyah nggak boleh. Seperti contoh-contoh yang berikut ini semuanya nakiroh ya. Muslimu Indonesia, muslimah Indonesia, muslimu Indonesia. Ini tidak boleh al-muslimu, tidak boleh al-muslimah, tidak boleh al-muslimu. Karena mudofnya dari jenis idofah maknawiyah, dari jenis idofah asliyah atau idofah mahdoh atau idofah hakikiyah ya. Yang mana mencirikannya itu dia memiliki makna huruf jar gitu kan tadi. Jenisnya min kan. Muslimun min Indonesia, muslimani min Indonesia, muslimuna min Indonesia. Asal maknanya kan seperti itu. Nah, untuk kata-kata yang seperti ini untuk maknawiyah tidak boleh mudofnya menggunakan alif lam. Harus tajrid, murni, kosong, bersih. Contoh sini mudah contohnya. Apa mudofnya? Rasulullah. Rasulullahi. Asalnya ar-rasulu tapi tidak boleh. Karena kaidahnya harus tajrid, jar rodatun minal alifi walami. Harus ditajrid kosong. Jadi Rasulullahi. Khusus untuk yang idofah manawiyah ya. Kemudian contoh yang lain. Bagaimana cara baca berikut ini? Salatul maghribi. Salatul maghribi. Oh iya, tadi maknanya apa ini Rasulullahi? Ada makna huruf jar apa di sini Rasulullahi? Min. Ya. Min. Ya. Utusan Allah. Allah ya. Atau Rasulun minallahi. Inallah. Utusan dari Allah. Ini berarti Rasulun minallahi. Ada lagi salatul maghribi. Ada makna apa di sini? Min. Apakah dari maghrib? Bukan fi. Fi. Iya. Salat pada waktu maghrib. Jadi ini zarfiyah ya. Salat. Asalnya as-salatu fil maghribi. Salatu fil maghribi, tetapi karena diidofahkan tidak ada huruf jarnya, itu secara makna saja dan hilang juga alif lamnya. Itu kaidahnya. Untuk yang bermakna huruf jar, mudhofnya itu wajib tidak beralif lam. Itu kaidahnya. Mengenai idofah maknawiyah. Kemudian satu lagi contoh. Baitullah. Baitullahi. Ini maknanya ada huruf apa? Baitullahi. Huruf jarnya. Lam. Lamiyah. Lillahi. Asalnya baitun lillahi. Rumah milik Allah. Nah, karena ada makna huruf jar, sehingga kaidahnya mudhofnya itu tidak boleh ada alif lam. Tidak boleh ya. Itu kaidahnya. Jadi makna lamnya tetap ada. Secara makna, secara terjemah pun tetap ada. Tetapi alif lam wajib dihilangkan. Jadi Baitullah itu tetap maknanya rumah milik Allah. Sama maknanya dengan baitun lillahi ya. Sama maknanya. Yang jelas ketika idofah maknawiyah seperti ini untuk mudhof
harus selalu tanpa alif lam. Nah, di sini ada pengecualian. Kapan mudhof boleh ada alif lam? Ini unik, sedikit unik ya. Sebetulnya ini penjelasannya panjang di kitab Jami'ud Durus di sini, tetapi kita persingkat di buku yang ini biar semacam pengenalan dan lebih paham terlebih dahulu. Wa amma fil idhofatil lafziyati. Nah, kalau ini adapun pada idhofah lafziyah. Masih ingat idhofah lafziyah? Kemarin itu idhofah lafziyah itu adalah meringkas kata kerja. Jadi maknanya tidak ada makna huruf jar. Tetapi makna kata kerja yang disederhanakan. Sehingga hanya secara lafaz saja idhofah. Maknanya itu tidak semestinya idhofah, itu bahasa sederhananya. Hanya secara lafaz saja. Kalau makna yang betul-betul idhofah yang tadi yang ada huruf jar itu secara kewajiban idhofah, secara asal wajib ada huruf jar. Kalau yang tidak ada huruf jar maknanya, makanya disebutnya lafziyah. Idhofahnya hanya secara lafaz saja, tidak secara makna. Bahasa lain idhofah lafziyah itu idhofah ghairu mahdhotin. Idhofah yang tidak murni, ghair mahdhof, atau tidak asli. Atau bahasa lainnya disebutnya juga idhofah majaziyah. Dia secara majazi. Atau bahasa lainnya juga idhofah ghair asliyah. Idhofah yang tidak asli. Istilahnya itu agak banyak. Untuk jenis idhofah lafziyah yang seperti ini, yang mana biasanya terdiri dari kata sifat ya. Kata sifat itu apa? Di sini pengertiannya bukan sifat mausuf atau naat man'ut, bukan. Sifatnya itu yang dimaksud adalah al-kalam as-sifah, ucapan-ucapan yang maknanya sifat. Seperti apa saja kemarin itu masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, terus bentuk fa'ilun ya, fa'ilun, misalkan yang maha ya, azimun, kabirun. Itu jenis-jenis makna yang hiperlatif atau yang superlatif ya, yang agung gitu ya. Nah, itu sekitar 5 lah yang disebut dengan isim sifah. Nah, untuk isim-isim sifah itu ketika mudhofnya isim-isim sifah tadi berarti yaitu idhofahnya lafziyah, bukan idhofah asli. Untuk kasus yang seperti itu, fayajuzu dukhulu alifun walamun, maka boleh masuk alif lam alal mudhof pada mudhofnya. Seperti apa? Nah, asalnya begini. Kan kemarin yang idhofah ghair mahdhonya kita bikin dulu di sini. Kabirul batni. Apa artinya? Perutnya besar. Perutnya besar. Kabirul batni atau perut yang besar. Kabiru ini isim fa'il. Bimakna fi'li. Al-batni ini mudhof ilaih, tetapi dia maknanya fa'il. Maknanya fa'il. Secara makna. Di sini tidak memiliki makna huruf jar ya. Harfu jarin enggak punya dia. Enggak ada. Jadi untuk yang tidak mempunyai huruf jar seperti ini, malah dia memiliki fungsi fi'il fa'il atau fi'il maf'ul nanti atau naib fa'il dengan majhulnya isim maf'ulnya gitu ya. Nah, seperti ini boleh kita mengucapkan menggunakan alif lam mudhofnya. Sehingga ini unik. Bagaimana cara baca ini kalau dia boleh alif lam idhofahnya? Kabirul batni. Nah, al kabirul Batni.
nih maknanya maknanya sama sama dengan dengan kabirul kabirul batni batni yang yang ini. gitu. Gitu. Kalau Kalau idofah idofah yang biasa kita kenal kan seperti seperti ini kan, kabirul kabirul batni batni ini ya, Ya. yang yang umum kita kenal. Nah, ternyata ada pengecualian untuk untuk jenis-jenis jenis-jenis idofah yang yang dia tidak memiliki makna kata kerja. Maksud saya, makna huruf jar malah memiliki makna kata kerja, sehingga mudofnya boleh sedikit anomali, yaitu menggunakan alif lam pada mudofnya. Jadinya al-kabirul batni, perut yang besar, terjemahnya sama. Gitu. Kayak Nah, naat ini- mampu ya. Nah, kalau ini nanti ada yang naat man'ut ada di bawah. Bagaimana ini menjadi naat man'ut? Tinggal dibalik. Ini tinggal dibalik. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Jadi al-batnul kabiru. Al-batnul kabiru, al-batnu perut, al-kabiru yang besar. Nah, itu baru bisa menjadi naat man'ut. Kalau al-batnul kabiru. Tetapi kalau al-kabirul batni, ini adalah representasi dari ini, kabirul batni. Asalnya apa? Ini asalnya kata kerja kabirul batni ini kaburoyak buru, yak buru batnuhu, atau ya kabu yak burul batnu, boleh. Misalkan pakai alif lam lagi ya. Yak burul batnu. Nah, lihat posisinya. Yak buruk fi'il dulu. Al-batnu fa'il baru yang kedua. Ini fi'il. Kemudian al-batnu fa'il. Maka posisi seperti ini asalnya fi'il dan fa'il. Ingat kemarin ditahfif. Ditahfif itu diringankan dengan pola isim. Jadi yak buru jadi kabir gitu. Itu ditahfif istilahnya dalam ilmu idofah. Yak burul batnu semakna dengan kabirul batni. Tapi sebetulnya bukan kabirul batni, asalnya begini. Kita lebih spesifik lagi. Kabirun al-batnu kabirunil, cara bacanya kabirunil batnu. Kabirun isim fa'il bima'na al-fi'li. Al-batnu fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah zahirah fi akhirih min ismin fa'ilin bima'na fi'li. Dari isim fa'il bima'na fi'il, yaitu kabirun. Ini masih menjadi fa'il di sini karena dia mau doma kan. Nah, kemudian di sini ada tanwin, kabirun. Kemarin fungsi ditahfif itu adalah dengan mentahfifkan apa? Domaten. Tanwin ini. Jadi ketika dibuang domatennya jadi domah saja, jadinya kabirul batni. Inilah yang disebut dengan tahfif. Tahfif itu meringankan kata kerja menjadi isim, dan isimnya lebih diringankan lagi menjadi domah saja. Jadi mudhof, fa'ilnya jadi mudhof ilaih gitu. Sehingga ini fungsinya mengikuti idofah. Dia ada pada ranah idofah, tetapi tidak semestinya dia itu idofah sebetulnya. Yang mesti idofah itu yang memiliki makna huruf jar aslinya. Makanya kategorinya ini disebutnya idofah lafziyah. Idofah secara lafaz saja, bukan kemestian seharusnya. Secara asalnya tidak begini gitu idofah itu. Bukan untuk kata kerja asalnya idofah itu. Idofah itu untuk huruf jar asalnya. Gitu. Tetapi ini dengan alasan tahfif, meringankan kata kerja yang ada tanwin jadi non tanwin, ya masuk ikut-ikutan ke kategori
idhofah, tetapi tapi lafzi lafzi ya, secara secara lafaz. Nah, beda Beda kan kan ini ini dengan dengan naat naat dan dan man'ut, man'ut, sifat sifat mausuf. mausuf. Kalau Kalau sifat sifat mausuf mausuf itu itu pertama pertama mausufnya mausufnya dulu dulu kan didahulukan, didahulukan. al-batnu'nya Al-batnu'nya dulu. dulu. Baru Baru sifatnya sifatnya al-kabiru al-kabiru diakhirkan. diakhirkan. Itu Nah, kan itu kan sedikit sedikit berbeda. berbeda. Iya, Sedikit Sedikit berbeda berbeda maknanya. maknanya juga. Kalau Kalau sifat sifat mausuf mausuf harusnya harusnya al-batnul al-batnul kabiru, kabiru, itu itu sifat sifat mausuf. mausuf. Tetapi ini Tetapi ini al-kabirul al-kabirul batni. batni. Nah, Nah, ini bagaimana kita bisa menganalisis menganalisis ini? dari Dari terjemah, terjemah, dari memahami konteks frasenya. frasenya. Nah, Nah, ini baru bisa kita lihat, oh ternyata ini ketika diterjemahkan, diterjemahkan, ini lebih cocok menjadi idhofah yang alif lam seperti ini. Jadi tidak mesti bahwa alif lam itu sifat mausuf selalu, tidak mesti. Terkadang yang sifat mausuf yang yang kelihatannya ternyata di sini adalah idhofah yang idhofahnya boleh menggunakan alif lam. Contoh yang lain, bagaimana cara baca ini? Hasanil wajhi. Wajhi. Oke, boleh al-hasan, boleh al-husnu ya, sama Al-husnu wajhi. al-husnul wajhi, boleh al-hasanul wajhi. Nah, mana mudhaf ilahnya? Mudhafnya al-husnu. Al-hasan atau al-husnu. Al-wajhi di sini mudhaf. Mudhaf ilaih. Bagaimana kita rubah ini menjadi sifat mausuf? Al-wajh. Al-wajhu dulu, dahulukan. Wajhul husni. Al-wajhul husnu atau hasanu. Nah, ini baru sifat mausuf kalau dibalik gitu. Kalau al-husnu dulu, karena al-husnu ini adalah masdar. Hasuna yahsunu husnun atau hasanun. Nah, ini masdar. Al-wajhi ini pak. Gitu. Jadi al-husnul wajhi ini mudhaf ya. Boleh ya jadi mudhaf dengan alif lam untuk yang takhfif seperti ini. Nah, ini contoh yang selanjutnya, yang ketiga. Bagaimana cara baca yang ini? Dhaiful akli. Ad-dhaiful akli. Akal yang lemah. Ad-dhaiful akli. Robah ke sifat mausuf jadi Al-aqlu. Al-aqlu. Al-dhaiful aklu. Dhaifun. Dhaifu. Akal yang lemah. Maknanya sama ya. Ini bisa kita konversi ke sifat mausuf asal polanya isim fa'ilnya diakhirkan. Bisa kita konversi ke idhofah yang lafziyah dengan syarat isim fa'ilnya diawalkan, tidak diakhirkan. Gitu. Jadi ad-dhaiful akli. Jadi itu ya ada anomali di sini yang kita ketahui, sedikit keunikan atau kekhususan. Bolehnya mudhaf dengan alif lam ketika mudhaf itu berada pada ranah idhofah lafziyah, yaitu kata kerja maknanya ya. Nah, ini juga ada catatan lain. Wa yajuzu. Lanjut. Wa yajuzu dan boleh idhofatu sifati. Nah, mengidhofahkan sifat ini agak unik lagi, lebih dari yang tadi uniknya. Dan Boleh mengidhofahkan sifat kepada mausufnya atau kepada yang disifatinya. Bisyaratin dengan syarat. Oke, apa saja syaratnya? Ayasiha aqdiru min bainal mudhofi wal mudhofi ilaihi. Dengan syarat harus ada atau
dibenarkan bermakna min antara mudhof dan mudhof ilaihnya. Nah, ini kita bermain idofah tapi dengan sifat mausuf itu. Kalau tadi kita bermain idofah dari kata kerja, ya. Kerja murni yang kata kerja itu jadi isim fa'il, jadi isim maf'ul, jadi masdar, ya. Nah, kalau ini dari sifat mausuf malah sifat mausuf. Nah, contoh gimana cara ini? Cara baca yang ini? Karomun. Karomun Karomun nasi. Ini idofah sebetulnya. Karomu pertama mudhofnya di sini. An-nasi jadi mudhof ilaih. Secara makna dia sifat mausuf. Sifat mausuf. Naat man'ut kalau yang ini maknanya bagaimana? Al-karomu minan nasi. Ada makna apa di sini? Min. Min. Nah, ini mah urusannya sifat mausuf. Sifat mausuf yang dijadikan idofah. Nah, di sini ada contoh lain lagi biar lebih paham. Selain karomun nasi, artinya al-karomu minan nasi, orang yang mulia. Orang yang mulia. Al-karomu minan nasi. Bagaimana cara baca contoh berikut ini? Al-karomun nasi. Yang ini. Azaimul umuri. Muri. Azim itu apa azim? Mulia, agung. Berarti ini azaim itu jamak. Kemuliaan dari perkara. Azaimul umuri, urusan-urusan yang agung, yang mulia. Nah, ini maknanya apa? Al-azaim yang mulia-mulia minal umuri dari urusan. Al-azaim. Nah, ini sifat dan mausuf. Kemudian yang di bawahnya contoh selanjutnya. Kabairud dunubi. Kabairu dzunubi. Maknanya al-kabairu minad dzunubi. Nah, jadi boleh sifat mausuf juga dijadikan idofah. Jadi agar pelafalan atau ibarat kita, pengungkapan ekspresi kita di dalam bahasa Arab itu tidak monoton. Jadi yang kita tahu kan sifat mausuf itu kalau tidak tanwin, alif lam kan? Gitu ya. Kaidahnya itu tanwin ditambah tanwin adalah sifat. Alif lam ditambah alif lam adalah sifat. Ini kan ya yang dasar. Buktinya alif lam ditambah alif lam tidak selamanya sifat mausuf. Tadi itu idofah, ternyata idofah lafziyah. Nah, sekarang sifat mausuf itu tidak hanya pola yang ini. Sifat mausuf itu boleh dia itu bertransformasi, berubah wajah menjadi idofah. Azaimul umuri, yaitu al-umur azaim. Nah, ini juga sebetulnya bisa dibulak-balik ya. Ini bulak-balik. Atau al-azaim minal. Al-kabair minat. Ini jenis-jenis sifat yang bisa dijadikan idofah. Kabairud dzunub. Mana asalnya ini mausuf dan sifatnya di sini? Kabair ad-dzunub. Apakah kabair atau ad-dzunub sifatnya? Pada kabairud dzunub mana sifat, mana mausufnya di sini? Kabair sifat. Ini sifat. Yang disifatinya atau mausufnya atau man'utnya?
Jadi sama dengan kita mengucapkan adzunubul kabairu gitu ya. Nah, sekarang kita ganti beberapa contoh. Ada yang mau bikin contoh sendiri? Kan sudah dapat ya, sifat mausuf bisa dirubah. Tapi posisinya sifatnya justru diawalkan. Kalau mau menjadi idhofah ya. Misalkan kita yang mudah aja ya. Al-walad adzaki. Artinya Laki-laki yang cerdas. anak laki-laki yang cerdas. Bikin ini idhofah tapi sifat mausuf maknanya tetap. Jadi harus sifatnya diawalkan jadinya. Azakiyul waladi. Itu yang pola alif lam ya. Boleh sebetulnya. Pola alif lam. Zakiyul Tapi kita yang waladi. biasa dulu. Ini Zakiyul zakiyul. Zakiyul walad. Zakiyul. Waladi. Nah, ini zakiyun ini kan isim fa'il ya. Ya. Fa'il. Ingat lagi ke kaidah bahwa untuk yang isim fa'il sifat seperti ini, maka dia boleh dibubuhkan alif lam seperti tadi Bu Istisara. Jadinya zakiyul waladi gitu polanya. Kita bikin contoh lagi biar lebih paham lagi. Silakan bikin contoh sendiri. Kita akan robah yang mudah-mudah aja. Misalkan tas yang besar atau buku yang tebal atau kertas yang tipis. Silakan pakai kata-kata yang mudah saja. Ada Al-bintus solihati. al-bintu solihatu. Mana sifat mana mausufnya di sini? Ya, solihah. Al-bintu mausufnya. Betul. Solihatu sifatnya. Nah, oke, ini sudah bentuk sifat mausuf yang umum ya, menggunakan alif lam. Sekarang jadikan sifat mausuf ini versinya idhofah. Solihatu. Nah, betul sekali. Solihatul binti. Karena solihatun ini isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il. Maka untuk yang seperti ini boleh tambah alif lam. Jadinya Solih. Binti. solihatul binti. Nah, ini pola idhofah yang pertama. Pola idhofah yang kedua menggunakan alif lam. Itu pola idhofah itu sekarang kita dapatkan. Ya, jadi tidak hanya idhofah yang biasa-biasa aja, tapi ini idhofah yang sedikit luar biasa. Karena berbeda dengan yang lain. Ya. Al-madrasatu kabirot. Kabiratu. Madrasatun al-madrasatul kabiratu ya misalkan. Iya. Madrasatul kabiratu. kabiro. Mana di sini sifat, mana mausufnya? Kabiro. Sifatnya kabiro. Kabiro mausuf. Sifat. Sifat al-madrasatunya Mausufnya. mausufnya. Robah sifat mausuf biar tidak membosankan menjadi sifat mausuf yang idhofah. Al-kabiro. Kalau ini madrasatu kabirot. Dahulukan sifatnya. Dahulukan sifatnya. Jadi al-kabiratu artinya. Iya, tapi yang tanpa alif lam dulu. Kabirotu madrasati.
madarosati. Ini maknanya kabirot. Al-kabiratu minal madrasati ya. Iya. Tanwinnya dibuang. Kabirotul madarosati. Ini maknanya tetap sama dengan yang di atas. Sekolah yang besar. Kabirotun ini isim fa'il, isim maf'ul atau isim masdar? Fa'il. Isim fa'il. Maka isim fa'il ini ketika dia jadi mudhof boleh tambah alif lam. Jadinya Al-kabiratu. Al-kabiratul madrasati gitu. al-kabiratul madrasati. Nah, ini pun sudah jadi idofah bermakna sifat mausuf. Coba ini agak bosan nih isim fa'il terus. Kasih yang isi masdar. Misalkan penuntut ilmu Tulab. atau menuntut ilmu atau membaca buku. Qara'a yaqra'u. Qira'atul kutub. Qira'atul kutub ya. Kalau ini mah bukan dari sifat mausuf ya. Tidak bisa ini mah. Dari qira'atul Kitab. kitabi. Ini bukan sifat mausuf kalau yang ini. Karena ininya Masdar. Kalau sifat mausuf itu isim fa'il, isim maf'ul, itu sering dijadikan sifat mausuf. Kalau ini idofah labdiyah biasa. Ya. Ini idofah labdiyah biasa, qiraatul kitabi. Ingat lihat pada mudhofnya. Qiraatun di sini adalah masdar. Ingat kalau idofah labdiyah seperti ini yang artinya yaqra'u ya, yang artinya kata kerja, karena qiraah ini dari yaqra'u, maka mudhofnya boleh tambah alif lam di sini pun. Jadi qiraatul Kita Contoh lain, dorbul lisi, memukul pencuri. Dorbul lisi, memukul pencuri. Boleh tambah alif lam? Oleh Ad-darbul listi. Ad-darbul Lisi. lisi. Menulis surat apa? Kita batu. Risalah. Kita batur risalati. Maka kita batu di sini apa tadi? Apakah dia masdar isim fa'il? Masdar. Maka yang bermakna masdar dari mudhaf itu boleh tambah alif lam. Jadinya Al-kitabur risalati. kita batur risalati. Yang menulis atau menulis surat. Penulisan. Kalau yang dari isim maf'ul ada contohnya nasoro majluhum. Isim maf'ul ini mudah pilihnya. Soro majlumi. Tapi di sini nasoronya akan bermakna majhul. Karena di sini al-mazlumi. Maka yang nasoro seperti ini, nasoro penolong, al-mazlumi orang yang dijolim. Atau orang yang sering menolong orang yang dijolim. Boleh ini juga tambah alif lam. An-nasoro. An-nasoro mazlumi. Ini mengenai mudhaf yang diperbolehkan tambah apa? Alif lam. Gitu. Ini mudhaf yang mirip seperti sifat mausuf.
Padahal bukan, dia bukan sifat mausuf, tetapi dia mudhof dan mudhof ilaih. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oh ya, ada satu lagi di sini kita belum baca yang terakhir. Enggak, jangan dulu. Nanti kita akan masuk minggu depan tentang al-asmaul mulazimah lil idhofah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk di sini nih. Al-asma ul lazimatu lil idhofati. Isim-isim yang biasa digunakan idhofah. Itu jangan dulu sekarang. Kita cerna dulu satu persatu mengenai idhofah, lafziyah, ya. Nah, tadi itu hukum-hukum mudhof itu mudah karena yang dasar ya. Hukum mudhof itu tanpa tanwin, tanpa nun. Yang pertama tanpa alif, lam. Dan boleh alif lam itu syaratnya apa barusan itu harus idhofah lafziyah. Nah, itu saja. Dan juga boleh dari sifat mausuf gitu. Nah, ini adalah pengecualian atau kekhususan di dalam kaidah idhofah di dalam bahasa Arab. Syukran ihtimamikum fi hadhil fursah. Terima kasih perhatiannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang barusan bisa bermanfaat sedikitnya ataupun banyaknya ya. Aya bina an-nafia hadhil muhalaqah fi hadhil jalsah. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada majelis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila liqa fil usbu'il qadim. Wa arju lakum an takunu afiatan daiman. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Ustaz. wabarakatuh. Wa iyyakum.